musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ta'dhimu sya'airillahi ay a'lamu dinihi wal murad bi sya'air al mawadi' allati yuqamu fiha ad-din. Di antara kewajiban hati setiap orang mukmin adalah ta'zimu sya'airillah, harus mengagungkan syiar-syiar Allah, tanda-tanda kebesaran Allah atau syiar-syiar Allah. Yang dimaksud dengan syiar-syiar di sini al-murad bisyair, yang dimaksud dengan syiar atau tanda-tanda kebesaran Allah adalah al-mawadi'u allati yuqamu fiha ad-din, tempat-tempat yang didirikan di sana agama. Contoh seperti masjid. Kemudian tempat-tempat atau syiar-syiar yang sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa may yu'azzim sya'airallah fa hiya min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu termasuk min taqwal qulub, tanda ketakwaannya hati. Nah, yang termasuk syiar-syiar di sini adalah contoh seperti Ka'bah. Itu wajib kita mengagungkan. Masjidil Haram, Safa, Marwa. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa, Marwa min sya'airillah. Itu sudah termasuk syiar-syiar agama Allah. Syiar-syiar tempat-tempat yang di sana ditegakkan agama Allah. Safa, Marwa, Maqam Ibrahim, Masjid Nabawi, Raudhah, itu syiar-syiar. Kalau seperti di kita, ya masjid, setiap masjid, semua masjid itu tanda syiar Allah. Makanya wajib kita mengagungkan masjid, karena di situ didirikan agama Allah. Termasuk syiar yaitu adzan. Nah, adzan ini termasuk syiar. Makanya karena termasuk syiar, adzan ini disunahkan untuk keras supaya sampai kepada orang banyak. Nah, ini syiar ya. Ini kita harus mengagungkan daripada syiar-syiar Allah. Ya, termasuk adzan. Makanya adzan itu termasuk daripada sesuatu yang harus dikumandangkan, walaupun hukumnya itu termasuk sunnah ya, termasuk sunnah. Tapi ini masuknya kepada dalam syiar. Termasuk juga salat berjamaah, ini juga syiar. Salat berjamaah itu syiar. Makanya hukumnya fardu kifayah salat berjamaah, termasuk salat Jumat. Salat Jumat itu juga syiar. Makanya di dalam masalah salat Jumat sekarang ada bukan anjuran untuk tidak melaksanakan salat Jumat sebetulnya. Yang diharuskan itu, yang dilarang itu adalah kerumunan. Yang dilarang itu adalah kerumunan massa. Kalau kerumunan masyarakatnya, bukan sholat Jumatnya yang dilarang. Kalau sholat Jumat tidak dilarang, asalkan nggak ada kerumunan. Cuman sholat Jumat itu biasanya ada kerumunan. Makanya kalaupun mau sholat Jumat, maka jangan ada kerumunan. Ya, kita mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, sholat Jumat, sholat jamaah. Nah, ini seperti sholat Jumat. Ini adalah kalau dilihat dari sisi hukum ini ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain dilihat dari sisi para pelakunya, orang-orang yang sudah memenuhi syarat wajib melaksanakan Jumat, maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Orang yang sehat, laki-laki sehat, tidak sedang bepergian, kemudian dia muslim, jelas seperti itu. Maka orang-orang yang semacam ini sudah memenuhi syarat wajib daripada Jumatan, dia wajib fardu ain. Fardu ain hukumnya bagi dia fardu ain. Enggak bisa, udah tenang udah ada yang Jumatan ini, saya emang enggak Jumatan juga enggak apa-apa. Enggak, fardu ain dia. Orang lain Jumatan, dia juga Jumatan. Sehingga kalau ada orang lain Jumatan, dia enggak Jumatan. Ini dalam kondisi normal. Ini kita bicara dalam kondisi normal. Ini dia dosa ketika meninggalkan sholat Jumat. Jadi beda dengan jamaah.
Kalau jamaah mah itu fardu kifayah. Lamun salembur teu aya anu salat jamaah, maka dosa semua laki-lakinya. Nah, kalau salat Jumat, salat jamaah, kalau semuanya udah ada sebagian kecil daripada, walaupun hanya sebagian kecil, hanya 2 orang yang salat berjamaah di masjid, zuhur, asar, maghrib, isya di masjid. Walaupun hanya 2 orang melaksanakan salat jamaah, maka orang yang tidak berjamaah gugur dosanya. Karena ini fardu kifayah. Nah, kalau salat Jumat, kalau dalam kondisi normal, orang tidak melaksanakan salat Jumat, maka dia tanpa ada uzur, maka dia hukumnya dosa. Ketika tanpa ada uzur. Tapi ketika tidak ada uzur, ketika ada uzur, ini maka dia tidak berdosa. Tidak melaksanakan salat Jumat. Jadi dari sisi hukum per pribadinya, per individunya, itu salat Jumat itu hukumnya fardu ain. Tapi dari sisi penyelenggaraannya, dari sisi penyelenggaraan salat Jumat itu adalah fardu kifayah. Penyelenggaraannya, menyelenggarakan salat Jumat itu adalah fardu kifayah. Sehingga kalau dalam kondisi normal enggak ada salat Jumat, tidak diselenggarakan, maka itu dosa. Nanti akan turun laknat gitu, akan turun azab. Jadi kenapa fardu kifayah? Fardu kifayah dari sisi syiarnya. Dari sisi syiarnya, karena salat Jumat itu merupakan syiar juga. Makanya ketika kemarin kita enggak ada yang salat Jumat, walaupun sebetulnya tidak wajib ya, karena sudah ada anjuran dari pemerintah untuk tidak melaksanakan ritual-ritual yang melibatkan kerumunan massa. Itu kita karena itu ada uzurnya, kita ada uzur. Walaupun kita juga masih simpang siur juga. Ini termasuk yang zona merah, apa zona kuning, apa zona hijau. Kalau yang uzur itu kan kalau yang zona merah. Kalau yang zona merah bahkan nggak boleh melakukan kerumunan karena besar kemungkinan di situ akan ada penularan umpamanya. Itu nggak boleh. Nah, ya makanya kalau yang seperti kemarin kita ini tetap melaksanakan. Satu, belum ada kejelasan masalah zona. Yang kedua, kita nggak ada yang melaksanakan sholat Jumat sama sekali. Kemudian supaya ada yang mewakili gitu. Masih ada syiar agama Islam, masih ada syiar sholat Jumat di situ. Nah, kemudian ketika kita melaksanakan sholat Jumat pun tetap menempuh protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga jarak, bebersih dan yang lain sebagainya. Ini wajib hukumnya, wa ta'dhimu sya'airillah, mengagungkan syiar-syiar Allah. Sehingga kalau seorang mukmin dia di dalam hatinya tidak ada pengagungan terhadap syiar-syiar Allah, tidak ada mengagungkan, kagum terhadap Ka'bah, kagum terhadap Sofa, kagum terhadap Marwah, Maqam Ibrahim, Hijr Ismail, Multazam, kemudian Arafah, kemudian Muzdalifah, Mina, kemudian Masjid Nabawi, Raudhah, Makam Rasulullah, kemudian adzan masjid, maka itu tidak sempurna imannya dan itu dosa. Apalagi kalau sampai melecehkan, mengolok-olok melecehkan, pesanannya bisa murtad. Mengolok-olok nanti ada di dalam bab murtad ya. Itu ta'dhimu sya'airillah. Kemudian di antara kewajiban hati adalah wasyukru ala ni'amillah. Wajib setiap orang beriman itu wajib bersyukur atas semua nikmat-nikmat Allah. Nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu wajib disyukuri. Nah, wa huwa dzikrun nikmat wa dzikru mu'tiha. Syukur atas nikmat itu artinya zikrun nikmat, mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita harus ingat-ingat dan mengingat zat yang memberikan nikmat tersebut. Jadi bareng, mengingat nikmat dan mengingat zat yang memberikan nikmatnya. Saya itu dapat nikmat. Apa nikmatnya? Bisa melihat,
Apa nikmatnya? Bisa bicara. Apa nikmatnya? Masih hidup. Apa nikmat? Bisa mendengar. Itu nikmat dari Allah. Nikmat minum, makan, berpakaian, bisa jalan. Itu nikmat dari Allah. Kita alhamdulillah. Makanya kita syukuran. Ya orang teh menang nikmat, kita dapat nikmat dan Allah yang beri nikmat kepada kita. Jadi ketika kita bangun makanya kita harus langsung bersyukur. Dianjurkan kita alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Langsung ingat nikmat. Nikmat apa? Nikmat kita masih diberi hidup. Dengan kita bangun dari tidur, berarti Allah masih memberikan hidup kepada kita. Itu nikmat dari Allah. Allah berarti masih mengalirkan darah di tubuh kita. Allah berarti masih memompa jantung kita. Allah masih memberikan ginjal kita berfungsi. Anggota tubuh kita berfungsi. Tangan masih bisa digerakkan. Mata masih dibuka, masih bisa dikedipkan. Telinga masih bisa mendengar. Lidah masih bisa bicara. Kaki masih bisa digerakkan. Nah, itu nikmat. Nah, kita harus ingat. Kalau diperinci mestinya kita memerinci, harus bertafakur. Iya, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu banyak banget kepada kita. Banyak sekali. Jadi kita tuh harus banyak memikirkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan malah kita terlalu pusing, terlalu fokus dengan nikmat yang diambil oleh Allah. Kadang kita ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita diberi ujian hanya sedikit itu biasanya ujian tersebut. Umpamanya kita kehilangan uang umpamanya. Kita kehilangan uang. Kadang kita fokus mikirin ini uang kemana. Kita lupa dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Kita sakit umpamanya. Sakit mata umpamanya, kita sakit mata. Ketika kita sakit mata yang kanan, kita mikirin mata aja yang kanan, mata yang sakit aja. Kita lupa mensyukuri mata kirinya yang enggak sakit. Kita lupa mensyukuri telinga yang enggak sakit. Kita lupa mensyukuri hidung yang masih sehat, yang masih normal. Kita lupa mensyukuri tangan yang bisa bergerak. Jadi kita jangan sepanang atau fokus kepada nikmat yang diambil oleh Allah sementara. Tapi kita fokus dengan nikmat yang masih disisakan oleh Allah. Makanya Imam Syafi'i itu dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya beliau mempunyai beberapa orang anak. Ketika salah satu anaknya meninggal dunia, dikabarkan, ya Syekh, anak Anda meninggal dunia. Yang anak Anda yang satu itu meninggal dunia. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya alhamdulillahilladzi abqana, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, kata Imam Syafi'i, yang telah menyisakan lebih banyak daripada anak-anakku daripada yang dia ambil. Anaknya 5, mati 1. Beliau bersyukur, alhamdulillah, untung cuma 1 yang mati. Untung cuma 1 yang diambil oleh Allah. Allah menyisakan lebih banyak daripada yang diambil. Jadi itu diambil 4, disisakan 1 untuk. Walaupun diambil 4 umpamanya, disisakan 1, Imam Syafi'i tetap akan bersyukur, segala puji bagi Allah, masih disisakan walaupun hanya hiji. Itu orang-orang yang sudah kenal Allah. Jadi kita sering saya sampaikan, kalau kita kadang-kadang sibuk dengan memikirkan yang hilang. Kita punya uang 1 juta, 100 ribuan semua, 10 lembar. Nah, besok kita mau belanja, disimpan handapun kasur. Kemudian begitu kita mau belanja, diambil uang tersebut. Begitu mau diambil, mau ke pasar, dihitung uang, tinggal 9. Leungit 1 umpamanya, hilang 1. Nah, tinggal 900. Nah, kita kadang-kadang sibuk memikirkan ini yang 100 kemana, ini yang 100 kemana. Sibuk memikirkan yang hilang yang 1. Padahal yang disisakan lebih banyak, 900 yang disisakan. Mestinya hilang 1 gitu ya. Alhamdulillah enggak hilang semuanya. Mestinya seperti itu. Kalau kita bersyukur, maka oleh Allah la in syakartum la azidannakum.
Kalau kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, la azidannakum, pasti aku akan tambahkan nikmat-nikmat tersebut. Maka kenapa kita kadang-kadang hidup sulit. Mungkin kita kurang bersyukur atas nikmat yang telah ada, yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena yakin kalau kita selalu bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah, maka pasti ini janji Allah, nggak mungkin tidak, nggak mungkin bohong, nggak mungkin meleset. Kalau manusia janji kadang-kadang ada ingkarnya, ada lupanya. Kalau Allah nggak mungkin lupa, Allah nggak mungkin meleset. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, aku tambahkan nikmatmu. Maka jangan sepanjang dengan ini saya sulit masalah ekonomi, ini sulit masalah ini. Mungkin kita kurang mensyukuri yang sudah ada, mensyukuri kesehatan, mensyukuri kehidupan yang diberi segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang enggak suka berpikir bagaimana Allah mengalirkan darah kita. Bagaimana Allah masih menyeimbangkan antara sel darah putih dengan sel darah merah. Bagaimana Allah masih menjadikan jantung kita terus memompa darah. Kalau seumpamanya jantung diberhentikan semenit aja, kalau umpamanya ginjal diberhentikan fungsinya aja, maka itu udah sangat fatal banget. Maka kita syukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, di dalam masalah bersyukur ini, qala Ar-Ramli wa huwa athana 'alal mun'im fi bukumal in'ami wa yakun. Imam Ar-Ramli mengatakan yang namanya syukur itu adalah athana 'alal mun'im, memuji kepada zat yang telah memberikan nikmat sebagai balasan daripada pemberian nikmat tersebut. Kita diberi nikmat oleh Allah, kemudian kita memuji kepada Allah. Kita dikasih, umpamanya kita dikasih ini. Seperti saya sekarang. Saya dikasih jahe. Dikasih air jahe nih sekarang nih. Ducati saya. Ducati ini, Ducati Cemimik, Ducati ini. Kemudian saya berterima kasih. Ketika dikasih air jahe, alhamdulillah, nuhun, makasih, saya udah dikasih jahe, kamu memang baik. Saya katakan seperti itu. Kamu baik telah memberikan jahe kepada saya. Nah, ini adalah syukur. Ini adalah syukur karena apa? Memuji orang yang telah memberi kepada kita atas pemberiannya tersebut. Sebagai apresiasi atas pemberian tersebut. Itu athana 'alal mun'in fi muqabalati in'amihi. Nah, wa yakunu bil lisan wal jawarih wal qalbi. Kemudian memuji itu, bersyukur kepada Allah itu ada bersyukur bil lisan dengan lisan, ada dengan anggota tubuh, dan juga bersyukur dengan hati. Jadi 3 yang harus kita laksanakan di dalam bersyukur itu adalah bersyukur dengan lisan, dengan anggota tubuh, dan dengan hati. Fa syukur lisan at-tahadduts bin ni'am. Syukur lisan yaitu dengan cara at-tahadduts bin ni'am, lisana Allah taala. Dengan menyebutkan syukur dengan lisan itu dengan menyebutkan nikmat-nikmat tersebut dan memujinya. Alhamdulillah saya masih dikasih hidup. Alhamdulillah saya masih dikasih. Ini syukur kepada Allah dengan nikmat. Atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya minimal ketika segala sesuatu kita ucapkan alhamdulillah. Selesai segala sesuatu kita ucapkan alhamdulillah. Habis kerja alhamdulillah, habis makan alhamdulillah. Habis pulang ini udah nyampe rumah alhamdulillah. Segalanya alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah minimal dengan lisan. Kemudian wal jawarih. Yang kedua bersyukur dengan jawari. Jawari itu dengan anggota tubuh. Wa huwa istimaluha fi taatillahi ta'ala wajtinabi ma'asihi. Wajtinabu ma'asihi. Bersyukur dengan anggota tubuh yaitu dengan menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah fi taatillah, digunakan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Kita diberi mata oleh Allah, gunakan mata ini untuk taat kepada Allah, gunakan mata ini untuk beribadah kepada Allah. Kita diberi tangan oleh Allah, gunakan tangan ini, kekuatan ini untuk ibadah kepada Allah. Salah satunya dengan kerja. Kerja karena kerja juga ibadah. Kalau kita kerja nyari uang dengan tujuan untuk
menafkahi anak istri, itu ibadah, jihad fisabilillah. Kita kerja, mencari uang untuk menafkahi orang tua kita, maka itu jihad fisabilillah. Kita kerja untuk menafkahi diri sendiri supaya enggak menjadi beban orang lain, itu fahuwa fisabilillah. Itu juga fisabilillah. Makanya ketika kita kerja, kita niatkan niat yang benar, yang sesuai dengan syariat. Saya niat kerja untuk membiayai anak istri, untuk menafkahi anak istri, untuk menafkahi orang tua, untuk menafkahi diri sendiri, supaya enggak ngarep dikasih oleh orang lain. Itu maka kerjanya itu akan menjadi ibadah. Setiap langkahnya akan menjadi ibadah. Tapi kalau kerja enggak diniatkan, apalagi kalau kerja niatnya saya mau nyari uang sebanyak-banyaknya, mau nyari uang sebanyak-banyaknya, mau ngumpul-ngumpul uang, numpuk-numpuk harta, maka fahuwa fi sabili tagut, kata Nabi, itu di jalan setan. Dia kerjanya di jalan setan. Makanya harus diniati kita kerja itu supaya kerja kita itu dicatat sebagai nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur dengan menggunakan anggota tubuh, kita gunakan anggota tubuh atau nikmat yang diberikan oleh Allah digunakan untuk taat, untuk ibadah kepada Allah, dan digunakan untuk menjauhi dari mendurhakai Allah, menjauhi maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur dengan jawarih. Sedangkan syukur dengan wal qalbi, syukur dengan hati, yaitu kita dengan mengingat kepada zat yang telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masalah syukur ini adalah diriwayatkan dari Sa'id, dari sahabat Qatadah. Sahabat Qatadah mengatakan bahwasanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata, arba'un man u'tiyahunna faqad utiya khairayad dunya wal akhirah. 4 perkara, barang siapa yang diberi 4 perkara itu, maka berarti dia telah diberi kebaikan dunia dan akhirat. 4 hal yang apabila seorang diberi keempat ini, maka dia telah mendapatkan, memperoleh kebahagiaan, memperoleh kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Apa keempat perkara ini? Yang apabila diberikan kepada seorang, dia telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama, lisanun dzakirun. Orang yang diberi oleh Allah lisanun dzakirun, lisannya selalu berzikir kepada Allah. Basah selalu dengan menyebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Atau tasbih, subhanallah, subhanallah. Atau tahlil, la ilaha illallah. Atau takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Atau sholawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Atau hawqalah, la haula wala quwata illa billah. Pokoknya zikir, apapun zikir. Ya Allah, ya Allah, ya salam, ya salam, ya salam. Ya mukmin, ya mumin, ya muhaimin. Itu selalu zikir kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah. Lisan yang selalu basah untuk menyebut nama Allah. Lisan yang menunjukkan bahwa orang tersebut diberi kebaikan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang yang akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan, maka dia keluh, berat untuk berzikir kepada Allah. Hanya berzikir kepada Allah, baca Quran, berzikir. Udah, yang kita mampu zikir, kita mampu baca. Kita baca, mampunya istighfar berbanyak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan di balik zikir itu, selain kita akan mendapatkan kebaikan akhirat, selain kita akan diselamatkan daripada siksa kubur, di dunia pun Allah akan kasih bonus. Contoh, seperti orang yang banyak istighfar, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Setiap istighfar akan merolok, dosa-dosa kecil itu akan merolok, diampuni oleh Allah. Berapa dosa akan diampuni oleh Allah. Perbanyak istighfar, semakin banyak istighfar, semakin banyak dosa yang diampuni oleh Allah. Dan bawaannya, bonusnya dari Allah, orang yang banyak istighfar, Allah akan kabulkan doanya. Orang yang banyak istighfar, Allah akan berikan dia kemudahan di dalam masalah ekonominya. Makanya dalam salah satu keterangan disebutkan bahwasanya
Orang yang menlazamal istighfar, orang yang melazimkan, membiasakan, membasahi selalu lidahnya dengan istighfar, la yusibuhul faqru, dia tidak akan tertimpa kefakiran. Untuk orang-orang yang sedang usaha, aduh sulit sekarang usaha, usum corona, ini usaha sepi umumnya, perbanyak istighfar. Satu, syukur kepada Allah, dalam hati kita banyak bersyukur, alhamdulillah saya masih diselamatkan oleh Allah, enggak kena corona. Coba kalau saya kena corona, walaupun duit banyak, wah susah, itu di karantina, enggak boleh ngapa-ngapain. Kita bersyukur, bandingkan dengan yang lebih rendah daripada kita. Kita bersyukur, alhamdulillah saya susah duit juga, saya masih bisa jalan, masih bisa kerja, masih bisa sebutin. Ingat-ingat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kemudian basahi lidah kita dengan banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lancarkan. Insyaallah Allah lancarkan rezekinya. Walaupun di masa sulit, tapi Allah akan buka pintu rezeki. Makanya jangan tinggalkan istighfar. Istighfar la astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu mudah sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita malas. Ari keur keyang-keyang, ari keur teu. Ngan lolobana teuna gitu teh. Lolobana teu keyengna. Lolobana pohona, lolobana teh. Gitu. Jadi yang pertama adalah lisanun dzakirun. Yang kedua adalah wa qalbun syakirun. Hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang di antara 4 daripada hal yang apabila diberikan kepada seseorang, maka dia telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat, bagja dunia akhirat. Yang kedua adalah qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, hati selalu ingat kepada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Kita ingat-ingat, alhamdulillah, kita masih alhamdulillah, masih alhamdulillah. Makanya ingat kita cerita kakek-kakek yang ketika dia di gubuk yang sangat udah reyot gitu di gubuknya. Ada orang kaya mengetok pintunya. Dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca alhamdulillah aja. Ketika assalamualaikum, alhamdulillahirabbil alamin, waalaikumsalam. Terus segala sesuatu mengucapkan alhamdulillah, padahal hidupnya susah. Ketika ditanya oleh orang kaya tersebut, kenapa kakek baca alhamdulillah terus? Kakek kan orang miskin. Udah orang miskin, udah nggak punya siapa-siapa, nggak punya saudara, nggak punya cucu, nggak punya anak. Kenapa baca alhamdulillah bersyukur terus? Bagaimana nggak bersyukur, kata si kakek ini? Ketika aku mendengar ada yang mengetok pintu, aku ingat, oh berarti telinga saya masih berfungsi. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah karena telinga saya masih berfungsi. Ketika ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum, alhamdulillah saya bersyukur karena ada orang yang doain saya keselamatan. Makanya saya akan ucapkan alhamdulillah. Nah, ketika engkau masuk, kau ucapkan alhamdulillah, ada orang yang mau datang ke rumah saya. Nah, kemudian oleh si orang kaya itu, udah gini saja. Kakek di sini nggak ada siapa-siapa, rumah reyot, ini gubuk, cuma gubuk. Udah saya punya rumah yang bagus tuh, nggak ditempatin. Udah kakek nempat di rumah saya yang bagus, yang itu nanti saya yang akan menyuplai makan minum kebutuhan kakek. Kakek marah, nggak mau, pulang kamu, pulang sana, diusir oleh si kakek. Kemudian seorang kaya ini, saya bermaksud baik kepada kakek, ingin menolong kakek, ingin membantu kakek. Kenapa malah diusir? Dia mengatakan, hei orang kaya, hei anak muda, aku nggak suka kau ajak aku ke sana. Kenapa? Karena aku yang diberi gubuk reyot ini aja, aku belum bisa mensyukuri daripada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan gubuk reyot ini, saya belum bisa bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur. Apalagi kalau saya harus ke tempat yang lebih bagus, bagaimana cara saya bersyukur? Itu orang seperti itu. Jadi kalau sudah diberi nikmat oleh Allah, ya dia akan menikmati kehidupan apapun. Dalam kesempitan, dalam kesulitan, dia akan nikmati. Ini jalan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga adalah wabanun sobirun, badan yang sabar, orang yang dikasih kesabaran. Kemudian yang keempat adalah wazaujatun mu'minatun solihatun, orang yang diberi pasangan yang solihah, yang mukminah, pasangan yang baik, yang soleh, yang mukminah, yang bisa diajak bersama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang yang diberi 4 hal ini, lisannya selalu berzikir kepada Allah, hatinya selalu bersyukur kepada Allah, badannya sabar, kemudian dikasih pasangan hidup yang soleh ataupun solehah, yang mukmin ataupun yang mukminah, maka dia berarti telah diberi segalanya oleh Allah, telah diberi kebaikan dunia dan akhirat. Enggak disebutkan di sini malun kathir, harta yang banyak, enggak. Karena intinya tuh di situ. Yang penting lidah selalu bersyukur, lidah selalu berzikir, hati selalu bersyukur, badan di kondisi seperti apapun sabar, dan punya pasangan hidup yang soleh ataupun solehah. Semoga Allah berikan kepada kita segalanya dan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah, lisan kita selalu berzikir kepada Allah, kita diberi kesabaran dan diberi pasangan yang soleh dan solehah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.